Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan. Terkadang, kita merasa jauh dari Allah meskipun sebenarnya Dia selalu mendekat kepada kita. Dalam perjalanan spiritual kita, seringkali Allah memberikan tanda-tanda yang menunjukkan cinta dan kerinduannya. Tanda-tanda ini mungkin terabaikan dalam kesibukan sehari-hari, namun mereka selalu ada di sekitar kita. Inilah 10 tanda Allah rindu kepadamu menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, sering merasakan kesendirian, uzlah, termasuk dalam tanda Allah merindukan kita. Ketika seseorang sering merasakan kesendirian, itu bisa jadi tanda bahwa Allah ingin mendekatkan hamba-Nya kepadanya. Dalam kondisi keramaian, hati bisa merindukan ketenangan dan kedamaian yang hanya ditemukan dalam kesendirian. Dalam Al-Quran Surat Al-Kasyash ayat 77, Allah berfirman, "Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan akhirat, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia." Kesendirian dalam konteks spiritual bukan berarti terasing dari orang lain, melainkan menemukan kedekatan dengan Sang Pencipta. Tanda-tanda kerinduan Allah seringkali datang dalam bentuk dorongan untuk merenung dan beribadah dalam kesendirian. Hadits menyatakan, sesungguhnya di antara tanda Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang adalah Allah memudahkannya untuk merenung dan menjauh dari dunia. Perasaan terasing ini seringkali disertai dengan keinginan untuk lebih mengenal diri sendiri dan Allah. Ibn Athaillah dalam Hikam menjelaskan bahwa kesendirian adalah waktu yang berharga untuk refleksi dan introspeksi. Dalam kesendirian, banyak hamba yang menemukan ketenangan dan kedamaian melalui zikir dan doa. Ini adalah saat di mana kita dapat mengingat Allah tanpa gangguan dari dunia luar. Ketika kita merindukan kehadiran Allah, kesendirian menjadi kesempatan untuk merasakan cintanya. Rasa hampa yang menyertai kesendirian seringkali mendorong kita untuk mencari makna yang lebih dalam hidup. Hati yang terbuka akan merasakan panggilan untuk kembali kepada Allah, meski dalam keadaan sepi. Dalam kesunyian, kita bisa mendengarkan suara hati dan memahami tujuan hidup yang sebenarnya. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu ada, bahkan ketika kita merasa sendiri. Allah selalu menunggu hamba-Nya untuk kembali dan berserah diri kepadanya. Kesendirian menjadi saat yang tepat untuk meminta petunjuk dan bimbingan darinya. Dengan memahami makna kesendirian, kita dapat mengubah perasaan tersebut menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kita belajar bahwa kesendirian bukanlah penghalang, melainkan jembatan untuk menemukan diri dan Allah. Oleh karena itu, marilah kita tidak mengabaikan tanda-tanda ini dan gunakan kesendirian sebagai kesempatan untuk memperdalam iman. Kedua, hati sering dihinggapi rasa gelisah, termasuk dalam tanda Allah merindukan kita. Perasaan gelisah atau hampa yang tiba-tiba muncul meskipun dalam keadaan sejahtera adalah panggilan dari Allah. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, "Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang?" Gelisah ini bisa jadi merupakan tanda bahwa kita telah jauh darinya dan perlu kembali. Perasaan ini bisa muncul saat kita terjebak dalam rutinitas dan melupakan kewajiban spiritual. Hadits menyatakan, barang siapa yang merasakan gundah, ia mendapati bahwa Allah merindukannya untuk datang dan mengingatnya. Ketika hati tidak damai, kita harus mencari penyebabnya dalam hubungan kita dengan Allah. Rasa gelisah seringkali mencerminkan bahwa kita perlu introspeksi dan memperbaiki hubungan spiritual kita. Keinginan untuk menemukan kedamaian adalah tanda Allah ingin menunjukkan jalan kembali kepadanya. Dalam kondisi gelisah, kita diingatkan untuk lebih banyak berzikir dan berdoa.
Al-Ghazali menyatakan bahwa ketidakpuasan terhadap dunia adalah tanda bahwa hati kita merindukan cinta ilahi. Ketenangan yang dicari dapat ditemukan dalam zikir dan ibadah yang tulus kepada Allah. Ketika kita merindukannya, Allah akan menjawab kerinduan itu dengan menenangkan hati yang gelisah. Dalam setiap guncangan emosi, ada pelajaran untuk memperkuat iman dan kepercayaan kepada Allah. Kesadaran bahwa Allah mengingat kita bahkan saat kita jauh dapat menjadi penghibur di tengah kegelisahan. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk tetap dekat dengan Allah melalui ibadah dan ketaatan. Dalam keadaan gelisah, carilah teman untuk berbagi dan perkuat hubungan dengan Allah melalui diskusi spiritual. Ini akan membantu kita untuk kembali merasakan cinta dan kasih sayangnya. Rasa gelisah menjadi jendela untuk memahami betapa besar cinta Allah kepada hambanya. Kembali kepadanya adalah langkah yang harus diambil untuk menghilangkan rasa gelisah tersebut. Marilah kita selalu berusaha untuk menjaga hati kita tetap tenang dengan mengingat Allah di setiap kesempatan. Ketiga, kemudahan mengingat Allah, zikir, termasuk dalam tanda Allah merindukan kita. Tanda bahwa Allah merindukan kita bisa dilihat melalui kemudahan dalam berzikir. Ketika hati kita semakin mudah untuk menyebut namanya, itu menunjukkan kasih sayang Allah yang mendalam. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, "Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu." Kemudahan dalam berzikir seringkali muncul ketika kita dalam keadaan dekat dengan Allah. Hadits Qudsi menyatakan, "Aku bersama hambaku ketika ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak menyebut namaku." Ini menunjukkan bahwa Allah selalu siap mendengarkan hambanya yang merindukannya. Zikir yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan membawa ketenangan dan kedamaian dalam hati. Ketika seseorang merasakan kerinduan kepada Allah, ia akan lebih sering mengingatnya dalam setiap aktivitas. Dalam situasi sulit, zikir menjadi sumber kekuatan dan pengharapan. Dalam ibadah, ketulusan hati saat berzikir menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan Allah. Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa zikir adalah tanda cinta yang tulus antara hamba dan Allah. Ketika kita mengingat Allah, kita juga mendapatkan bimbingan dan petunjuknya. Melalui zikir, kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita sehari-hari. Ini adalah momen indah ketika kita bisa merasakan cintanya dalam setiap sebutan namanya. Dalam kesulitan, ingatan akan Allah membuat kita merasa tidak sendirian dalam perjalanan hidup. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga konsistensi dalam berzikir setiap waktu. Kita juga bisa mengajak orang lain untuk berzikir bersama, memperkuat ikatan spiritual. Kemudahan dalam berzikir adalah indikator bahwa Allah merindukan hambanya untuk kembali. Setiap hembusan napas yang kita ucapkan dalam zikir adalah ungkapan cinta kepadanya. Dengan demikian, mari kita jaga hati kita untuk senantiasa mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupan. Keempat, diberi kesabaran dalam ujian, termasuk dalam tanda Allah merindukan kita. Ketika seseorang diberi kesabaran dalam menghadapi ujian, itu adalah tanda bahwa Allah merindukan hambanya. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ujian yang dihadapi dengan sabar merupakan bentuk kasih sayang dan perhatian Allah kepada hambanya. Hadits menyatakan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka dia diuji. Dalam setiap kesulitan, terdapat pelajaran berharga yang harus dipahami untuk memperkuat iman. Rasa sabar yang muncul adalah anugerah yang perlu disyukuri sebagai bentuk cinta Allah. Ketika ujian datang, banyak orang merasakan kerinduan untuk kembali kepada Allah. Kekuatan untuk bersabar seringkali muncul ketika kita menyadari bahwa Allah selalu ada untuk kita. Dalam ujian, Allah mengajarkan kita untuk lebih bersandar kepadanya dan mempercayai takdirnya. Hal ini mengingatkan kita bahwa kesabaran adalah bentuk ibadah yang sangat dicintai Allah. Ibn Athaillah dalam Hikam mengungkapkan bahwa ujian adalah tanda cinta Allah, agar kita tetap mendekat kepadanya. Kesabaran dalam menghadapi ujian adalah cara kita menunjukkan cinta dan kepatuhan kepada Allah. Dalam setiap cobaan,
mari kita ingat bahwa Allah ingin melihat keteguhan hati kita. Kesabaran tidak hanya menguatkan iman, tetapi juga menjadikan kita pribadi yang lebih bijaksana. Oleh karena itu, saat menghadapi kesulitan, kita harus senantiasa bersyukur dan bersabar. Dalam kesabaran, kita dapat merasakan kehadiran Allah yang membimbing dan menuntun langkah kita. Ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah melalui doa dan ibadah. Dengan sabar, kita bisa menemukan ketenangan dalam menghadapi segala ujian hidup. Setiap kesulitan yang dihadapi akan membawa kita lebih dekat kepada Allah jika kita sabar. Mari kita ingat bahwa di balik setiap ujian, terdapat cinta dan kasih sayang Allah yang tidak terbatas. Kelima, rasa cinta pada ibadah yang meningkat, termasuk dalam tanda Allah merindukan kita. Rasa cinta yang meningkat terhadap ibadah adalah tanda Allah merindukan kita. Ketika kita mulai mencintai ibadah, hati kita semakin dekat dengannya. Dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Cinta kepada ibadah adalah cerminan dari hubungan kita dengan Sang Pencipta. Hadits Qudsi menyatakan, "Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya." Ketika Allah mencintai hambanya, Ia akan memberinya kecintaan untuk beribadah dan beramal baik. Rasa cinta ini akan membuat kita semakin bersemangat dalam menjalankan segala bentuk ibadah. Dalam setiap ibadah, kita dapat merasakan kedamaian dan ketenangan yang datang dari Allah. Ibadah yang dilaksanakan dengan cinta akan membawa keberkahan dalam hidup. Dengan cinta, kita dapat mengubah rutinitas ibadah menjadi pengalaman spiritual yang mendalam. Al-Ghazali menekankan bahwa cinta kepada Allah terwujud dalam bentuk kecintaan kepada ibadah. Ketika kita mencintai ibadah, Allah akan memberi kita kekuatan dan keberkahan dalam setiap langkah. Ibadah yang dilakukan dengan penuh cinta akan menjadi penyelamat di hari kiamat. Kita belajar bahwa semakin kita mencintai ibadah, semakin dekat kita kepada Allah. Dalam proses mencintai ibadah, kita juga belajar untuk mencintai sesama dan lingkungan. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Rasa cinta ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Mari kita gunakan cinta ini untuk saling mengingatkan dan menguatkan dalam beribadah. Dengan mencintai ibadah, kita akan merasakan cinta dan kasih sayang Allah dalam hidup sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha untuk mencintai dan memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Ke-6, mendapat petunjuk melalui mimpi atau ilham, termasuk dalam tanda Allah merindukan kita. Mendapatkan petunjuk melalui mimpi atau ilham adalah salah satu tanda bahwa Allah merindukan kita. Mimpi yang membawa pesan baik bisa menjadi cara Allah berkomunikasi dengan hambanya. Dalam hadits, disebutkan, sesungguhnya mimpi yang benar adalah salah satu dari 46 bagian dari kenabian. Ini menunjukkan betapa pentingnya mimpi sebagai sarana untuk menerima bimbingan ilahi. Mimpi seringkali berisi pesan yang mengingatkan kita akan tujuan hidup dan hubungan dengan Allah. Dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 64, Allah berfirman, "Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat." Ketika kita mengalami mimpi yang membawa kedamaian atau petunjuk, itu adalah tanda kasih sayang Allah. Dalam setiap mimpi, ada pesan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mimpi yang baik dapat memotivasi kita untuk berbuat kebaikan dan meningkatkan ibadah. Ini juga mengingatkan kita untuk lebih peka terhadap tanda-tanda yang Allah kirimkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibn Sirin, seorang ulama tafsir mimpi, mengajarkan bahwa mimpi yang baik adalah tanda Allah membuka pintu hidayah. Ketika kita merindukan Allah, kita mungkin juga mendapatkan ilham yang memotivasi untuk melakukan kebaikan. Dalam setiap mimpi, ada pelajaran yang dapat kita ambil untuk memperbaiki diri dan memperkuat iman. Kesadaran bahwa Allah memperhatikan kita bahkan dalam mimpi membawa rasa syukur yang mendalam. Mimpi menjadi jendela untuk memahami bagaimana Allah menginginkan kita berperilaku dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu,
Penting untuk menafsirkan mimpi dengan bijak dan mengaitkannya dengan kehidupan spiritual. Dalam tidur, kita bisa mendapatkan pengetahuan dan petunjuk yang tidak kita duga sebelumnya. Kita harus tetap terbuka untuk menerima pesan-pesan dari Allah, baik dalam mimpi maupun dalam bentuk ilham. Dalam setiap mimpi, mari kita ingat untuk berdoa dan meminta petunjuk agar tidak tersesat. Dengan demikian, marilah kita berusaha untuk memahami setiap mimpi sebagai tanda cinta dan perhatian Allah kepada kita. Ketujuh, sakit kepala ringan yang tak terduga, termasuk dalam tanda Allah merindukan kita. Sakit kepala ringan yang datang tiba-tiba bisa menjadi tanda lembut dari Allah agar kita lebih mendekat kepadanya. Ini bisa dianggap sebagai bentuk pengingat untuk menghentikan sejenak kesibukan dan merenung. Dalam hadits Rasulullah, beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa penyakit atau kepenatan, atau kegalauan, melainkan Allah menghapus sebagian dari dosa-dosanya." Ini menunjukkan bahwa sakit yang dialami bisa menjadi penghapus dosa dan penebus kesalahan. Sakit kepala ringan seringkali membuat kita lebih peka terhadap kebutuhan spiritual kita. Ketika menghadapi sakit, kita diingatkan untuk bersyukur atas kesehatan yang telah kita nikmati. Dalam keadaan sakit, hati cenderung lebih mudah untuk berdoa dan berzikir. Ibn Qayyim menjelaskan bahwa penyakit kecil adalah ujian yang diberikan agar kita ingat untuk kembali kepada Allah. Sakit kepala menjadi momen refleksi untuk bertanya pada diri sendiri tentang hubungan kita dengan Allah. Ketika kita merasakan sakit, itu adalah pengingat bahwa kita tidak boleh terlalu terikat pada dunia. Sakit adalah cara Allah menunjukkan kasih sayangnya dan mengarahkan kita kembali kepadanya. Dalam setiap kesakitan, ada peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dan ibadah. Ini adalah saat yang tepat untuk merenung dan memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kita harus bersyukur atas setiap pelajaran yang Allah berikan melalui sakit yang kita alami. Kesadaran bahwa sakit memiliki makna yang lebih dalam akan mengubah cara pandang kita terhadap ujian hidup. Dalam setiap sakit, ada harapan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meminta ampun atas dosa-dosa. Ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan sebelumnya. Sakit ringan bukanlah akhir, tetapi sebuah tanda cinta Allah untuk hambanya agar kembali ingat kepadanya. Dengan memahami sakit sebagai ujian dan pengingat, kita dapat lebih bersyukur dan sabar. Oleh karena itu, marilah kita tidak mengabaikan tanda ini dan gunakan setiap sakit sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Kedelapan, kesulitan dalam urusan dunia, termasuk dalam tanda Allah merindukan kita. Ketika menghadapi banyak kesulitan dalam urusan dunia, itu bisa jadi tanda Allah sedang menarik kita dari kesibukan duniawi. Kesulitan ini dapat menjadi pengingat bahwa kita harus kembali fokus kepada Allah dan spiritualitas kita. Dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 15-16, Allah berfirman, "Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, 'Tuhanku telah memuliakanku.' Namun apabila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, 'Tuhanku menghinakanku.'" Pengujian dalam hidup seringkali menjadi tanda bahwa Allah ingin menguji iman dan keteguhan kita. Dalam kesulitan, kita diingatkan untuk berserah diri dan tidak melupakan Allah dalam setiap langkah. Allah ingin agar kita tidak terjebak dalam kesenangan dunia yang dapat membuat kita lalai. Kesulitan dapat mengajarkan kita untuk lebih bersyukur atas apa yang kita miliki dan memperbaiki diri. Ini juga merupakan kesempatan untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah melalui doa dan ibadah. Imam Al-Haddad menjelaskan bahwa kesulitan dunia adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menarik perhatian kita. Dalam setiap cobaan, ada pelajaran berharga yang dapat membantu kita tumbuh secara spiritual. Kesulitan seringkali menjadi jendela untuk menemukan potensi diri dan kekuatan yang belum kita sadari. Saat menghadapi rintangan, kita diingatkan untuk tetap optimis dan bersandar pada Allah. Ujian duniawi adalah tanda bahwa Allah mencintai kita dan ingin melihat kita lebih dekat dengannya. Ini adalah waktu untuk merenungkan bagaimana kita dapat lebih baik dalam menjalani hidup.
Ketika segala sesuatunya berjalan sulit, kita harus ingat untuk tetap sabar dan tidak putus asa. Dalam setiap kesulitan, Allah selalu menyediakan jalan keluar bagi hamba-Nya yang berserah diri. Menghadapi kesulitan dengan sikap positif akan membawa kita pada kedamaian yang lebih dalam. Kita harus bersyukur atas setiap pengalaman, baik suka maupun duka, sebagai bagian dari perjalanan hidup. Dalam setiap tantangan, ada peluang untuk meningkatkan iman dan ketekunan kita. Oleh karena itu, mari kita tidak mengabaikan kesulitan ini dan gunakan sebagai pengingat untuk kembali kepada Allah. Kesembilan, rasa bersalah atau penyesalan yang kuat, termasuk dalam tanda Allah merindukan kita. Ketika seseorang merasakan penyesalan yang mendalam atas dosa-dosa yang telah dilakukan, ini adalah tanda bahwa Allah merindukannya. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 135, Allah berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Rasa bersalah adalah sinyal bahwa hati kita masih peka terhadap kesalahan dan dosa yang dilakukan. Dalam setiap penyesalan, ada kesempatan untuk kembali kepada Allah dan bertaubat. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Ketika kita merasakan penyesalan, itu menunjukkan bahwa kita sedang dipanggil untuk memperbaiki diri. Kesadaran akan kesalahan adalah langkah pertama menuju perbaikan dan peningkatan spiritual. Dalam setiap penyesalan, ada pelajaran untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Rasa bersalah ini harus dihadapi dengan sikap introspektif dan niat untuk bertaubat. Kita belajar bahwa Allah selalu siap menerima hamba-Nya yang ingin kembali dengan tulus. Hasan al-Basri berkata, rasa penyesalan atas dosa adalah tanda Allah telah membuka pintunya untukmu. Ini adalah waktu yang tepat untuk merenungkan kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Dalam setiap penyesalan, mari kita ingat untuk bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk bertaubat. Setiap langkah menuju taubat adalah langkah menuju cinta dan kasih sayang Allah. Dengan demikian, kita harus mengubah rasa bersalah menjadi motivasi untuk berbuat baik. Ketika kita merindukan Allah, penyesalan menjadi pengingat bahwa kita perlu kembali kepadanya. Dalam proses bertaubat, kita bisa merasakan kedamaian dan ketenangan dalam hati. Allah senantiasa menunggu hamba-Nya untuk kembali dan memperbaiki diri. Rasa bersalah seharusnya tidak menjadikan kita putus asa, melainkan menjadi jembatan menuju ampunan-Nya. Oleh karena itu, marilah kita terus berusaha untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Kesepuluh, keinginan untuk mendalami agama dan spiritualitas, termasuk dalam tanda Allah merindukan kita. Rasa haus untuk belajar agama dan memperdalam spiritualitas adalah tanda Allah merindukan kita. Ketika kita merasa terdorong untuk belajar, itu adalah petunjuk bahwa Allah ingin kita lebih dekat dengannya. Dalam Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Keinginan untuk mendalami agama adalah manifestasi dari cinta dan perhatian Allah kepada hamba-Nya. Ketika kita merindukan pengetahuan, itu adalah tanda bahwa Allah ingin kita mengenalnya lebih dalam. Dalam pencarian ilmu, kita menemukan makna hidup yang lebih dalam dan tujuan yang lebih jelas. Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan memahamkan dia dalam urusan agama. Setiap pengetahuan yang kita peroleh seharusnya menjadi motivasi untuk beramal dan mengamalkan ajaran agama. Dalam proses belajar, kita menemukan cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Keinginan untuk belajar menunjukkan bahwa hati kita masih terbuka untuk menerima kebaikan. Ini juga mencerminkan betapa pentingnya ilmu dalam memperkuat iman dan spiritualitas. Dalam setiap langkah untuk mencari ilmu, kita semakin menyadari betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Belajar agama tidak hanya terbatas pada teks, tetapi juga pada praktik sehari-hari. Setiap ilmu yang kita pelajari adalah amanah yang harus disebarkan kepada orang lain.
Dengan memahami agama, kita dapat mengatasi berbagai masalah hidup dengan cara yang lebih baik. Kita belajar bahwa ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kita dalam gelapnya kehidupan. Dalam pencarian spiritual, mari kita tetap konsisten untuk mencari pengetahuan dan kearifan. Setiap waktu yang dihabiskan untuk belajar adalah investasi untuk masa depan kita di dunia dan akhirat. Keinginan untuk mendalami agama adalah jalan untuk menemukan kebahagiaan sejati dan kedamaian hati. Oleh karena itu, marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan ilmu dan memperdalam spiritualitas sebagai bentuk cinta kepada Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.